Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang tantangan reformasi administrasi publik, yaitu perihal urgensi keahlian digital atau digital skill dalam reformasi administrasi publik di era pandemi COVID-19. Sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah reformasi administrasi publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Anissa Utami, SIP, MA. Adapun telaah yang bisa kita jadikan sebagai pemahaman terkait dengan latar belakang urgensi keahlian digital atau digital skill itu perlu dilakukan dalam pelaksanaan reformasi administrasi publik dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana pada saat ini reformasi administrasi publik itu masih diwarnai dengan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang kompeten dan tangguh. Namun upaya tersebut harus berhasil walaupun keadaan publik itu terkendala pada proses keberlangsungan, di mana keberlangsungan reformasi administrasi publik terkait dengan pelayanan itu sendiri telah dialihkan menjadi daring atau dalam jaringan guna menghindari terjangkitnya para pekerja pelayanan dan masyarakat sendiri dari COVID-19, dengan harapan penularan dapat ditekan dan pelayanan tetap berjalan dengan kompeten dan unggul. Pada kenyataan yang berlangsung, kondisi yang terjadi di masa pandemi ini menjadikan urgensi reformasi administrasi publik berubah alih fungsi kerja menjadi serba digital, dan tentu selaku penggerak layanan, urgensi keberlangsungan digital bagi para pelaksana pelayanan, contohnya ASN, birokrat, aparatur pemerintah, memerlukan keahlian dalam memanfaatkan dan menggunakan segala aktivitas digital. Upaya memfungsikan teknologi tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pekerja publik, tetapi juga bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu memerlukan keahlian dalam mengakses ranah digitalisasi sebagai langkah perolehan informasi itu sendiri. Hal ini menjadi fenomena yang besar jika ditelaah dalam perwujudan reformasi administrasi publik yang baik, karena kondisi sebenarnya menyatakan sebaliknya. Para pekerja publik dan masyarakat di Indonesia sendiri belum dapat dinyatakan ahli secara keseluruhan dalam menyandang status digital skill. Karena secara teoritis seorang yang ahli digital perlu membaca literasi digital itu sendiri. UNESCO menggagas bahwa seorang yang ahli digital harus mampu membaca sumber literasi pengetahuan dengan bisa mengakses, memahami, mengelola, menyatukan, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan seluruh informasi dalam kegiatan digital secara aman, benar, dan tepat. Dengan meninjau realitas ini, maka sudah tentulah digital skill menjadi hal yang penting untuk kita kaji sebagai ranah tantangan reformasi administrasi publik saat ini. Baik, selanjutnya kita akan memahami perihal keahlian digital dan reformasi administrasi publik. Adapun bentuk konsepsi dari keahlian digital itu sendiri, digital skill atau keahlian digital merupakan wawasan literasi pengetahuan dalam memberikan layanan pada pihak yang memerlukan jasa, mencakup kompetensi menggunakan teknologi digital dengan memberikan dasar-dasar pengetahuan digital dengan memfungsikan teknologi secara baik. Model tahun 2017. Selanjutnya adalah konsepsi mengenai reformasi administrasi, dapat dimaknai sebagai usaha merubah seluruh atau sebagian aspek pelayanan guna kehidupan administrasi negara atau publik agar mampu mewujudkan rasionalitas tujuan menurut Hendrayadi tahun 2011. Dua konsepsi ini sejatinya memiliki pengertiannya masing-masing. Namun, dua pengertian yang berbeda ini sejatinya bisa dikolaborasikan. Bagaimana sih proses urgensi digital skill mempengaruhi reformasi administrasi publik? Yaitu dapat dilakukan dalam dua analisa, yaitu melalui proses vertikal dan proses horizontal.
Proses urgensi digital skill yang pertama yaitu proses vertikal. Proses vertikal ini sendiri berkaitan langsung dengan adanya kesadaran oleh para supervisor atau para pemimpin yang menjadi atasan, sehingga mereka melakukan delegasi langsung yang disampaikan dan memberikan saran percepatan tindakan, pengimplementasian fungsi dan peran terkait dengan digital skill dalam pelaksanaan reformasi administrasi publik dengan menggunakan konsep digital itu sendiri. Kemudian yang kedua ada proses horizontal. Proses horizontal ini dilakukan dengan kolaborasi berbagai rekan kerja, di mana adanya suatu komitmen dari para staf atau para bawahan mengenai pentingnya pemahaman terkait digital skill itu sendiri dalam keberlangsungan reformasi administrasi publik yang kompeten di masa pandemi ini dan di masa yang akan datang tentunya. Selanjutnya membahas dimensi dan komponen digital skill. Menurut UNESCO, seseorang individu dapat dinyatakan ahli atau kompeten dalam digital setidaknya harus memiliki 3 komponen penting, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Knowledge berkaitan dengan bagaimana pengetahuan seseorang untuk senantiasa disiplin dalam prosedural tentang bagaimana tata cara penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan tata cara penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian knowledge yang terkait dengan hal ini juga yaitu terkait dengan epistemik dan masih banyak lagi. Kemudian secara skills, keterampilan skill yang digunakan atau yang diutamakan dalam penyelenggaraan dan nilai pengetahuan digital skill itu sendiri melatih keahlian digital seseorang untuk memerlukan skill komunikasi dan juga skill mengelola kebutuhan akan informasi dan juga dalam mengakses informasi tersebut. Yang selanjutnya adalah attitude. Attitude berkaitan dengan bagaimana seseorang itu membimbing menggunakan wawasan dan keterampilan. Ketika pemahaman seseorang digerakkan dalam keberlangsungan teknologis, rasa percaya diri menggalakkan sebuah komponen keahlian digital yang berani dan percaya diri, menciptakan mesin efikasi orang tersebut untuk semakin percaya diri dan terus-menerus menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan dirinya. Satu indikator dalam memberikan rasa percaya guna mengadoptasi teknologi memberikan dampak baik dalam diri individu berupa sikap berani dan percaya diri dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Zaid Hubble dan para suraman dalam Islah tahun 2018 juga ikut mendefinisikan mengenai 4 dimensi dalam keterlibatan aspek pelayanan yang baik untuk keberlangsungan digitalisasi reformasi administrasi publik itu mencakup 4 hal, yaitu pertama adalah efisiensi. Efisiensi digital skill menjadi penting dalam keberlangsungan fungsi penghematan waktu pelayanan. Semakin ahli seseorang bermain dengan alat digital, pelayanan akan berjalan semakin cepat dan baik pula. Kemudian terkait dengan privasi dalam keahlian digital yang tidak hanya membahas cara memfungsikan tetapi juga cara mendapatkan informasi, mengelola data secara aman dan tentulah tindakan privasi seseorang dapat semakin dijaga. Kemudian yang ketiga adalah fulfillment, yaitu terkait dengan pemenuhan akselerasi, baik itu fungsi, peran, regulasi, evaluasi yang bisa dijangkau secara penuh dengan adanya tahap yang selaras. Yang keempat itu adalah system availability, yaitu terkait dengan sistem yang tersedia untuk memberikan kebaikan bagi penyederhanaan kerja apabila pelaksana publik atau pelayan publik dan masyarakat itu mengetahui peran dan penggunaan digital itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator keahlian digital dalam upaya reformasi administrasi publik. Indikator itu terkait dengan hal-hal yang menjadi input atau hal-hal yang menjadi masukan dalam pelaksanaan digital. Indikator yang pertama yaitu terkait dengan teknis. Teknis berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memfungsikan peranti keras ataupun peranti lunak teknologi
sebagai perkakas dalam meningkatkan kemampuan kerja secara operasional. Kemudian, yang kedua indikator non-teknis, yaitu terkait dengan bagaimana menggunakan pemikiran yang dilandasi pengetahuan perilaku sebagai cara mempertanggungjawabkan proses teknik sebelumnya. Setiap proses yang ada itu senantiasa diupayakan sebagai cara untuk mencapai tujuan, sehingga dua hal ini menjadi indikator dalam pelaksanaan digital skill atau pelayanan digital itu sendiri dan memiliki kedudukan yang penting terutama dalam pencapaian reformasi administrasi publik yang lebih baik. Selanjutnya kita akan memahami dampak penerapan digital skills dalam reformasi administrasi publik. Kita bisa melihat bagaimana tabel berikut ini. Tabel ini adalah tabel yang berkaitan dengan analisis validitas dan reliabilitas dampak penerapan digital skills yang bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan kawan-kawan di tahun 2021. Responden dari penelitian mereka terkait dengan orang-orang yang sudah menerapkan atau orang-orang yang sudah ahli dalam pemahaman terkait digital skill itu sendiri atau disebut dengan the skill. Bagaimana responden itu memberikan jawaban berupa yaitu yang kita bisa lihat, yaitu responden menyatakan bahwa mereka bisa mengoperasikan aplikasi digital, kemudian mereka bisa melakukan pengatasan atau menghadapi permasalahan teknis terkait dengan teknologi digital. Kemudian mereka juga bisa berkoordinasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian para responden itu menyatakan bahwa dengan adanya teknologi digital, pemahaman di skill mereka bisa melakukan investigasi atas suatu masalah teknologi digital dengan memudahkan mereka untuk membentuk suatu keputusan penting. Kemudian mereka juga lebih bisa akurat dalam melakukan prediksi, kerjasama, ataupun kolaborasi, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan itu lebih efektif bersama dengan teknologi digital dikarenakan mereka memahami konsep dan penerapan digital skill atau di skill itu sendiri. Dari tabel ini kita dapat melihat bagaimana dampak dari penerapan digital skill dalam proses reformasi administrasi publik itu sendiri. Bahwasanya untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi pelayanan itu kita harus meninjau hal-hal berupa urgensi digital skill, di mana kemampuan untuk memanfaatkan dan memfungsikan teknologi secara aman itu juga diperlukan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pekerja pelayanan itu sendiri dan masyarakat itu bisa dikolaborasikan kembali dalam pelaksanaannya. Oke, kita sudah berada pada tahap kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulannya adalah pemanfaatan digital skill sebagai solusi pelayanan saat ini memerlukan tinjauan lain berupa urgensi digital skill, yaitu kemampuan memanfaatkan dan memfungsikan teknologi secara aman. Nah, keahlian digital atau digital skill ini merupakan wawasan literasi senantiasa memberikan pengetahuan yang dimiliki seseorang pekerja pelayanan itu sendiri. Kemudian itu juga terkait dengan pihak masyarakat selaku penerima, selaku pelaku juga dalam pelaksanaan pelayanan reformasi administrasi publik gitu. Jadi mencakup kompetensi teknologi dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan digital dengan mencakup pembahasan perihal memfungsikan teknologi secara baik, secara aman. Adapun saran yang bisa disampaikan dalam hal ini adalah reformasi administrasi publik sebagaimana upaya mewujudkan keahlian digital menawarkan solusi berguna bagi banyak hal terjadi dalam mewujudkan keberlangsungan layanan digital berupa akses pengetahuan pengelolaan digital skills yang masih belum keseluruhan menjangkau kinerja para pekerja pelayanan dan juga masyarakat. Oleh karena itu, digital skill ini tidak hanya dijadikan simbol tantangan yang urgent, tetapi bisa dijadikan
penyelenggaraan dalam pelayanan digital sehari-hari guna tawaran efisiensi layanan yang cepat dan aman.